Yo, balik lagi dengan gue Murama. Kemarin kita sudah membahas tentang Squidward adalah kita. Nah, untuk video kali ini gue akan membahas beberapa episode SpongeBob yang sebenarnya secara jelas menyindir kehidupan kita. Penasaran apa saja videonya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Porous Pocket. Yang pertama akan gue bahas adalah episode SpongeBob yang berjudul Porous Pocket. Pada episode ini, SpongeBob sedang berjalan-jalan di ladang ubur-ubur. Namun tiba-tiba dia mendengar sebuah jeritan. Dia mengira bahwa jeritan itu berasal dari Patrick. Tapi ternyata Patrick juga sedang meniru jeritan itu. Tak lama SpongeBob berhasil menemukan asal dari jeritan itu yang mana ternyata berasal dari seekor kerang yang sedang tersedak. SpongeBob dan Patrick kemudian berusaha membantu kerang itu untuk mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tersedak. Dan tak lama kerang tersebut mengeluarkan sebuah mutiara. Namun SpongeBob dan Patrick tak tahu bahwa itu adalah sebuah mutiara. Oleh karena itu Patrick mengatakan itu adalah sebuah bola voli. Kemudian SpongeBob dan Patrick berencana bermain bola voli dengan menggunakan mutiara itu. Namun saat di lapangan, penjaga toko appraisal dari dalam toko melihat dan memperhatikan mutiara tersebut dan tertarik untuk membelinya. Dia menawarkan SpongeBob keuntungan kecil jika mau menjualnya. SpongeBob pun menerima tawaran itu dan menonton dari bukit sembari memakan makanan ringan saat beberapa truk mengantarkan keuntungan kecil dari menjual mutiara itu. Kemudian mereka menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan. Dan pada saat mereka hendak membeli es krim, SpongeBob mendengar ada pembeli yang tidak punya uang cukup untuk membeli sebuah es krim, yang mana membuat SpongeBob memberi mereka uang banyak untuk membeli es krim. Singkat cerita, karena SpongeBob terlalu sering memberikan mereka uang, membuat mereka berpura-pura menjadi teman SpongeBob hanya demi mendapatkan uangnya saja. Tetapi SpongeBob tak menyadari hal itu dan terus menghamburkan uang untuk mereka. Dia menjadi lupa diri, bahkan dia lupa jika Patrick adalah sahabatnya. Patrick juga mencoba memperingati SpongeBob, jika dia terus menghamburkan uangnya seperti itu, maka nanti tidak ada uang tersisa untukmu. Namun SpongeBob tak mendengarkan ucapan Patrick dan terus menghamburkan uangnya. Akhirnya karena terlalu sering SpongeBob menghamburkan uangnya, membuat uang SpongeBob benar-benar habis dan tidak ada uang tersisa sedikit pun. SpongeBob kemudian memberitahu semua orang. Namun ternyata semuanya sudah pergi meninggalkan SpongeBob saat tahu uang dia habis. SpongeBob akhirnya kembali ke kehidupan normalnya dan meminta maaf kepada Patrick karena tidak mendengarkannya. Dia sadar bahwa uang membuatnya berubah dan melupakan temannya. SpongeBob kemudian berbicara kepada Patrick, "Jika mempunyai uang banyak membuatku lupa bahwa kau adalah temanku, maka aku tidak ingin punya uang." Episode ini menyindir manusia yang terkadang sering lupa diri jika sudah banyak harta. Mereka lupa akan siapa dirinya, temannya, bahkan sahabatnya. Mereka jauh lebih menganggap uang adalah segalanya, dan segalanya bisa dibeli dengan uang. Namun saat mereka kehilangan hartanya, barulah mereka sadar bahwa harta bukanlah segalanya bagi mereka. Mungkin pesan di episode ini adalah, seseorang bisa lupa segalanya karena harta. Namun saat harta itu habis tak tersisa, barulah orang itu tahu bahwa harta bukanlah segalanya. Petty Hype. Yang kedua adalah episode SpongeBob yang berjudul Petty Hype. Saat itu Krusty Krab tidak punya pembeli selama 36 hari, yang mana membuat Krusty Krab dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba. Tuan Krab yang sedang kebingungan tak sengaja mendengar percakapan antara Fred dan Tom tentang anjing di Shell Shack yang bisa berbicara, membuat mereka tertarik pergi ke sana. Tuan Krab saat mendengar hal tersebut kemudian menemukan sebuah ide untuk menarik pelanggan, yaitu dengan cara mengubur dirinya sendiri. Tapi ternyata ide ini tak berhasil dan Tuan Krab kebingungan mencari ide lain untuk menarik pelanggan. SpongeBob berulang kali mengatakan bahwa dia punya ide, tetapi tidak diperdulikan oleh Tuan Krab. Dan saat SpongeBob memberikan idenya yang berupa membuat variasi Krabby Patty menjadi berwarna-warni dan beberapa variasi makanan lainnya, justru diejek dan ditertawakan oleh Tuan Krab juga Squidward, karena menurut mereka itu adalah sebuah ide yang bodoh. SpongeBob kemudian mendirikan restoran sendiri yang bernama Pretty Patty dengan menjual patty berwarna miliknya. Tapi ternyata ide SpongeBob ini sukses menarik banyak pembeli dan membuat Pretty Patty menjadi terkenal, sedangkan Krusty Krab semakin sepi pelanggan.
Episode ini menyindir kita yang terkadang sering mengabaikan atau tidak memperdulikan ide dan rencana orang lain. Kita terkadang tidak percaya dan yakin dengan ide orang lain dan lebih mengutamakan ego kita sendiri. Dan pesan di episode ini adalah kita harus belajar menghargai ide dan pendapat orang lain, sekalipun ide itu tak lebih baik dari kita. Have you seen this snail? Yang ketiga adalah episode SpongeBob yang berjudul Have you seen this snail? Saat itu SpongeBob membawa makanan siput ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, dia melihat sebuah pesan yang berisi tentang pengiriman ulang paket SpongeBob. Dan tak lama paket itu pun sampai dan langsung dibuka oleh SpongeBob. Ternyata paket itu berisi permainan bola dayung Mermaid Man dan Barnacle Boy. Dan juga di dalamnya ada tantangan dari Dirty Bubble yang mengharuskan SpongeBob memecahkan rekornya. Dia begitu ambisi dan terbawa suasana untuk memecahkan rekor Dirty Bubble. Sampai dia lupa untuk memberi makan Gary. Dan saat Gary mendekatinya untuk meminta makan, SpongeBob malah memarahi Gary karena mengalihkan perhatiannya dari permainan itu. SpongeBob begitu terbawa permainannya dan mengabaikan orang-orang di sekelilingnya. Ini membuat Gary marah dan meninggalkan SpongeBob untuk pergi keluar kota mencari pemilik baru. Setelah 1 minggu SpongeBob memainkan permainan itu, Patrick datang menemui SpongeBob. Namun dia sedang terbaring di bawah karena gagal menaklukkan rekor Dirty Bubble. SpongeBob akhirnya menyadari bahwa ada yang dia lupakan. Sampai akhirnya SpongeBob berjalan dan tersandung tempat makan Gary. Barulah dia ingat bahwa dia belum memberi makan Gary dan langsung mengambil makanan untuk Gary. Tapi sayangnya Gary telah pergi meninggalkan SpongeBob 1 minggu yang lalu. SpongeBob dan Patrick kemudian mencari Gary, namun tak menemukan Gary di mana-mana. Lalu mereka menemukan catatan Gary di dalam pesurat. Dalam surat itu, Gary berpesan kepada SpongeBob, "Beberapa tahun yang lalu adalah hari terbaik dalam hidupku. Jangan repot-repot mencariku. Sekarang aku mungkin sudah menemukan majikan baru yang selalu ingat memberiku makan setiap saat." Ini membuat SpongeBob berusaha lebih keras mencari Gary. Dia bahkan mencari Gary di seluruh kota, tetapi tetap tidak menemukannya. Pesan dalam episode ini adalah kita harus belajar menghargai dan memperdulikan orang-orang di sekitar kita dan jangan mengabaikan keberadaan mereka, karena kita baru akan tahu rasanya kehilangan saat mereka sudah benar-benar pergi meninggalkan kita. Rule of Thumb. Yang keempat adalah episode Rule of Thumb. Saat itu seekor bintang laut dari Kementerian Kerajaan datang mengunjungi Patrick. Tetapi Patrick mengira dia adalah petugas perpustakaan yang datang untuk mengambil buku yang Patrick telah kembalikan. Dia ketakutan dan bersembunyi di rumah SpongeBob. SpongeBob kemudian mendekati bintang laut itu dan berbicara kepadanya. Saat bintang laut itu mengatakan bahwa dia punya hadiah untuk Patrick, yaitu sebuah mahkota, Patrick berlari keluar dari rumah SpongeBob untuk mengambil hadiahnya dan langsung mencoba memakannya. Bintang laut itu kemudian menjelaskan bahwa itu adalah barang untuk dipakai, bukan untuk dimakan. Dia kemudian memperlihatkan sebuah pohon keluarga kerajaan dan menunjukkan bahwa Patrick adalah keturunan raja. Ini membuat dia sekarang menjadi penerus tahta raja. Saat Patrick menjadi raja, dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil barang-barang dari para warga seenaknya saja. Squidward yang kesal dengan ulah Patrick akhirnya marah dan mengatakan kepada semua orang bahwa Patrick tidak bisa menjadi seorang raja karena dia terlalu bodoh untuk hal itu. Penduduk menyadari bahwa ucapan Squidward benar dan mereka pergi meninggalkan Patrick. Patrick kemudian melihat dirinya di cermin dan melihat bahwa menjadi seorang raja telah mengubahnya menjadi monster. Dia ketakutan melihat dirinya yang sekarang dan akhirnya mengembalikan mahkota itu ke bintang laut yang menjadikannya seorang raja. Episode ini menyindir manusia yang terkadang menyalahgunakan kekuasaannya, yang mana mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Pesan di episode ini adalah, jika kita tidak sanggup dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka harusnya kita tidak perlu memaksakan diri agar tidak membuat orang lain menderita karenanya. Squid on Strike. Yang kelima adalah episode Squid on Strike. Saat itu, pendapatan Krusty Krab mengalami penurunan dibandingkan bulan yang lalu, yang mana membuat Tuan Krab melakukan peraturan aneh untuk para karyawannya. Dia memberikan tagihan berbicara, bernapas, bahkan tagihan untuk berdiri. Squidward merasa ini sangat tidak adil, dan dia mengajak SpongeBob untuk melakukan mogok kerja.
Squidward memulai dengan membuat tanda yang menyatakan bahwa Krusty Krab tidak adil, dan dilanjutkan dengan memberikan pidato kepada orang-orang di Bikini Bottom tentang ketidakadilan Tuan Krab. Namun hal ini justru membuat penduduk menjadi lapar dan berlari masuk ke dalam Krusty Krab. Mereka tidak peduli apa yang baru saja Squidward katakan, yang mana membuat Squidward kemudian berbicara, tidak ada yang peduli pada nasib buruh selama mereka mendapatkan kepuasan secara instan. Mogok kerja mereka masih berlanjut sampai akhirnya SpongeBob menghancurkan Krusty Krab. Episode ini menyindir mereka yang memperkerjakan seseorang secara tidak adil. Mereka hanya memperdulikan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan kenyamanan pekerjanya. Mereka membuat suatu peraturan yang hanya menguntungkan sepihak saja. Pesan di dalam episode ini adalah, saat kita memperkerjakan orang lain, maka kita harus bisa bersikap adil dan membuat peraturan yang sama-sama menguntungkan. Kita juga harus peduli pada kenyamanan pekerja. Nah, itulah beberapa episode yang menyindir kita. Jika kalian ada saran untuk video yang harus gue bahas, tulis aja di kolom komentar, oke? I think the girls with their nails done now.